COVID udah mau ulang tahun nih, 1 tahun gitu ya. Betul, betul. Jadi kemarin kita bercanda di kantor, happy birthday COVID. Gitu. Sudah hampir 1 tahun. Bahkan kalau di dunia kan mulainya Desember ya, sudah 1 tahun ya. Jadi sudah lama. Dan perasaan-perasaan yang disebabkan karena perubahan, apalagi perubahan seperti pandemi Corona ini, pandemi COVID-19 ini, itu bukan perubahan yang sederhana ya, bukan perubahan yang mudah ya. Dan perubahan ini memunculkan berbagai macam perasaan. Bingung biasanya ya, karena kan berubah ya, kalau orang berubah, kalau situasi berubah kan jadi nggak biasa. Terus kemudian tidak nyaman ya, lalu khawatir, cemas, takut ya, tadi ya takut, kesal, marah, dan sekarang yang banyak dirasakan, terutama juga oleh anak-anak, nggak cuma orang tuanya, adalah bosan ya, bosan ya. Jadi itu perasaan-perasaan yang rasanya mendominasi banyak orang pada saat-saat ini karena si pandemi Corona. Atau mungkin ada yang sebaliknya, tadi ya, ada juga meskipun nggak banyak yang merasa senang ya. Nah, kenapa bisa begitu? Teman-teman, karena kita saat ini memang menghadapi badai yang sama, ya, yaitu badai pandemi COVID-19. Ini perumpamaan ya, yaitu kita menghadapi badai si pandemi COVID-19. Tapi kita mungkin dan kita memang berada di perahu yang berbeda-beda. Artinya apa sih perahu yang berbeda-beda? Perahu saya beda dengan perahunya Bu Kris. Yeah. Perahunya saya dan Bu Kris beda dengan perahunya Bu Wulan ya, dan Bu Siska, Ibu Hesti, Ibu Sri Mulyati, Pak Teguh. Artinya meskipun kita menghadapi badai yang sama, tapi mungkin memang perasaan kita, dampaknya itu berbeda-beda karena perahu kita berbeda ya. Jadi mungkin ada yang merasa sebaliknya, kondisi keluarga kita beda ya kan Bapak Ibu. Anak saya 2, ada yang punya anak cuma 1, ada yang punya anak 3, ada yang punya anak 4 ya. Lalu kondisi anak kita juga berbeda-beda. Bapak Ibu semua yang anak-anaknya bersekolah di Yayasan Mandiri memiliki, dipercayakan Allah anak-anak dengan kebutuhan khusus ya. Tentu beda ya dengan keluarga yang memang tidak memiliki anak berkebutuhan khusus ya. Atau mungkin kita punya orang tua yang sedang sakit yang harus dirawat di rumah, nah itu ya. Perahunya kita berbeda-beda sehingga menyebabkan perasaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita perlu menerima kondisi dan perasaan kita apa adanya, juga menerima dan memahami kondisi dan perasaan orang lain apa adanya, dan kita tidak perlu judge each other. Ya, kayak misalnya, kok dia kok bisa senang sih di saat begini gitu ya. Sampai takutnya sih, emang kenapa sih sampai khawatir takut? Ya, enggak. Jangan lakukan itu karena perahu kita berbeda-beda ya. Kayaknya Ibu Kris mau bicara sesuatu? Ya, enggak. Betul sekali, perahunya memang berbeda-beda. Jadi ya pandangannya atau opininya pasti semua berbeda. Betul sekali. Jadi saya mengiyakan bahwa ya benar sekali apa yang disampaikan Bu Hanli ya. Ya, terima kasih Bu Kris. Bapak Ibu, kalau ada yang mau sharing boleh loh ya. Kita kan santai-santai aja nih ya. Oke. Baik, saya belum bisa share screen, saya lanjutkan saja. Semoga tetap menarik meskipun tidak ada layar ya. Nah, Bapak Ibu ada yang nonton drama Korea nggak di sini? Ayo, ada yang nonton drakor nggak? Kalau saya nggak sempat, Bali. Ya sempat. Saya tuh ya, sejak mulai pandemi COVID-19 ini jadi mengenal yang namanya drakor. Tapi saya ada jadwal nonton drakor cuma Sabtu doang ya. Nah, jadi ada satu drama Korea yang judulnya menarik ya, terkait dengan kesehatan mental, karena film itu berbicara mengenai kesehatan mental, yaitu It's Okay to Not Be Okay. Artinya it's okay loh mengalami perasaan-perasaan tersebut ya. It's okay untuk memiliki perasaan-perasaan yang khawatir, takut ya. Kenapa it's okay? Ya karena perubahan ya, perubahannya juga cukup signifikan, dan karena kita manusia ya, kita human being, manusia memiliki segala perasaannya ya, seperti itu, dan tidak ada perasaan yang benar atau salah, baik atau buruk. Perasaan ya perasaan ya, itu sesuatu yang natural, itu sesuatu yang manusiawi ya. Nah, lanjut ya. Oke,
pandemi corona, PJJ, kalau anak-anak sekarang ya, anak-anak Yayasan Anak Mandiri yang datang ke sekolah nggak Bu? Atau PJJ juga? Enggak, learning from home semua. Home. Nah ya, yang tadinya orang tua tidak menjadi guru, sekarang menjadi guru. Wajib. Gitu. Bukan mendadak dangdut ya, mendadak guru gitu ya. Mendadak jadi terapis gitu ya di rumah. Nah, itu kan kondisi yang sedang kita alami. Pandemi corona, PJJ, situasi yang terjadi yang tidak kita rencanakan. Ayo Bapak Ibu, ada nggak yang merencanakan untuk mengalami pandemi corona di dunia ini? Nggak ada ya? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada satupun yang merencanakan, tidak ada satupun yang bisa memilih dan mengontrol pandemi corona ini secara langsung. Kita di sini yang ada di ruangan Zoom ini tidak ada satupun yang bisa mengontrol, ya, mengendalikan, ya. Tapi teman-teman, Bapak Ibu, kita harus selalu ingat. Apa yang harus selalu kita ingat? Bahwa dalam hidup seringkali memang kita dihadapkan pada situasi-situasi yang tidak bisa kita kontrol, betul kan? Tidak bisa kita pilih, tidak kita rencanakan juga. Tapi kita harus selalu ingat, ada satu hal yang selalu bisa kita pilih, bisa kita kendalikan, yaitu sikap kita menghadapi apapun kejadian di dalam kehidupan kita. Pandemi corona ini hanya salah satunya, ya. Banyak sekali kejadian dalam hidup yang seperti itu, yang kita nggak kontrol, kita nggak minta, kita nggak bisa kendalikan, tapi ingat, kita selalu bisa mengendalikan sikap kita. Nah, sekarang pilihannya menghadapi pandemi corona ini, kita mau terus-terusan untuk ngedumel, ya, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, ya, marah-marah aja gitu ya, nggak bisa menerima kenyataan, nggak move on, atau kita memilih untuk menerima dan memilih sikap untuk menghadapi dan mengatasinya, serta bekerja sama, bukan saling menyalahkan. Ayo, sikap mana yang kita pilih, Bapak Ibu, teman-teman? Boleh di chat nih, biar rame ya. Sikap 1, sikap 2, gitu ya. Dan saya mau tahu, kita semua udah berada di sikap yang mana nih? Masih di 1 atau sudah di 2? Sudah di 2. Sudah di 2? Oke. Wah, keren. Bu Kris sudah di 2 ya. Sip, udah di 2. Baik. Hebat ya. Mantap ya. Betul ya, kita memilih ya sikap yang kedua itu. Lalu, oke. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, stres. Nah, sekarang kita bicara stres nih ya. Sekarang pertanyaan saya ya, kita berinteraksi lagi. Bisa nggak sih kita untuk tidak mengalami stres ya? Stres itu apakah sesuatu yang buruk ya? Mungkin nggak sih manusia nggak bisa stres ya? Itu pertanyaan pembukanya ya. Saya akan masuk mengenai stres ya. Nah, Siska, tapi juga belum bisa share screen ya, tapi bisa bermain ya. Baik, Siska, yuk kita main Mentimeter lagi sama satu lagi. Seberapa stres Anda saat ini? Silakan Siska dipandu untuk 2 survei yang berikutnya. Seberapa stres Anda? Oke, Bapak dan Ibu bisa mengakses menti.com lagi, yang tadi kodenya masih sama, namun sekarang di layar Bapak Ibu sudah melihat pertanyaan baru ya, level stres selama masa pandemi. Seberapa streskah Anda? Nah, tugas Bapak dan Ibu tinggal mendrag, skalanya ada skala 1 sampai 10. 1 itu sangat tidak stres, 10 itu sangat stres. Oke, sudah ada yang masuk beberapa? 5, oke. Ini lebih seru kalau lihat screen-nya langsung. Tapi apakah Bapak dan Ibu bisa lihat respon satu sama lain? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Harus dari kami ya? Iya. Kita pakai Mentimeter. Ya, ini Yayasan Anak Mandiri sudah jadi host, jadi sudah bisa menjadikan kami co-host, Ibu. Saya lihat Yayasan Anak Mandiri account-nya di sini sudah jadi host. Kita ada kendala di pengaturannya, Ibu. Sebentar ya. Pengaturan?
Jadi lebih ke klik Jadi nama. kalau saya klik host sebagai ibu dulu bagaimana Bu? Jadi biar bisa di itu dulu. Boleh. Jangan jadikan saya host. Nanti repot lagi. Jadikan saya co-host. Di pengaturannya kita memang lagi ada kendala. Di bagian co-hostnya kita ada kendala Ibu. Oh gitu. Baik. Ya udah jadikan saya host. Nanti saya jadikan Gantian Siska aja. co-host. Ya. Ya, oke. Saya klik ya Bu ya. Ya. Baik, Siska, ini saya jadikan kamu co-host bentar ya. Nah, inilah ya kalau dengan teknologi. Oh, saya juga nggak bisa jadikan Siska. Saya jadikan kamu host dulu, Siska. Saya juga nggak tahu kenapa nggak ada pilihan co-host. Kamu nanti jadikan saya co-host host balik ya. Oke. Oke, saya sudah menjadi host. Ini rare, ini jarang. Saya belum pernah menemukan tidak ada pilihan co-host ya. Betul. But it's okay, kita tetap jalan ya. Oke, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu ya. Untuk responnya, ini rata-rata ada di tengah-tengah Bu Handli. Seberapa stres? Waduh, sangat stres ada 2. Tidak stres ada di 2. Menyebar. Di tengah-tengah. Menyebar ya. Tapi kalau kita lihat lebih banyak di yang middle ke belakang ke kanan. Oke, ini 11 respondennya. Ayo yang lain boleh yuk ikutan survei. Oke, berarti ada yang sangat stres nih Bu Kris ya. Cukup stres ya di middle ya, tapi juga ada yang lagi nggak stres ya. Semoga nanti setelah kita belajar bersama hari ini, ngobrol bersama, diskusi, kita bisa memanage ya stres kita ya. Oke. Yeah. Baik, terima kasih Siska. Sekarang kita lihat yang ketiga ya. Oke, sebentar, saya siapkan. Oke, pertanyaan ketiga kita akan bermain di tempat yang berbeda. Tadi menti.com, sekarang slido.com. Oke. Karena kita pakai yang gratis, Bapak Ibu. Betul. Jadi buka dong Ibu Hanli. Ini slido.com seperti yang saya chat. Gitu. Jadi di satu aplikasi kalau gratis hanya bisa 2 pertanyaan. Karena kita lebih dari 2, kita pindah ke aplikasi yang lain ya. Oke, ini ada slido.com. Bapak dan Ibu bisa buka kembali di gadgetnya. Oke, lalu nanti Bapak dan Ibu diminta untuk memasukkan kodenya kembali. Kode untuk slido.com adalah SOA_YAM. Saya chat kembali kode slido SOA_YAM. Oke. SOA_YAM. Oke. Oke. Sudah muncul ya pertanyaannya di gadget Bapak dan Ibu. Apa yang membuat Anda stres? Nah, oke, bisa langsung dijawab. Nanti akan muncul juga jawabannya di layar. Apa penyebab stres Bapak Ibu saat ini? Tenang-tenang. Di sini tidak ada nama ya, unknown. Oke, kita masih tunggu. Apakah ada kesulitan Bapak dan Ibu? Oh, tidak bisa bepergian. Keinginan interaksi langsung. Ini ya yang menunjukkan bahwa manusia memang benar-benar makhluk sosial ya. Keinginan berinteraksi langsung, tidak bisa bepergian. Ayo, ada lagi baru 2 nih yang memberikan respon nih. Ini bisa lebih dari 1 ya Siska ya? Bisa. Ini bisa lebih dari 1 kalau mau jawab. Terbatas aktivitas. Ini 3 ini masih nuansanya sama ya. Nggak bisa bepergian, nggak ketemu orang. Tidak bisa bepergian. Ini kayaknya orang tua Yam, guru Yam senang bepergian rupanya ya. Susah piknik tuh loh, 5-5-nya.
Jadi Bu Kris, nanti sesudah kalau boleh masuk, ya, ini kayaknya program pertama yang harus dicanangkan adalah piknik bersama, field trip. Tidak bisa bebas jalan-jalan. Planner 2020 berantakan, tidak bisa membantu pelajaran. Ya, ayo, lagi. Ditunggu 1 menit lagi. Apakah ada penambahan? Pekerjaan kantor tertunda, ya. Work from home. Kalau work from home itu ada aja ya. Anak nanti panggil ya, suami nanti manggil, istri manggil. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu buat responnya, berkontribusi dalam semua prosedur harus berubah, apa ini? Oh iya. Karena yang tadinya kalau misalnya guru ya yang tadinya prosedurnya offline jadi harus belajar lagi ya, dan itu bikin stres ya, harus belajar untuk bisa deliver dengan cara online ya. Orang tua pun sama, yang tadi tidak perlu mengajar sekarang jadi harus mengajar. Terbatas aktivitas. Baik. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semuanya ya. Jadi ini bisa di screenshot Siska, nanti menjadi PR buat Ibu Kris dan tim untuk supaya bisa apa agenda awal-awal kalau udah boleh tatap muka. Jalan-jalan. Jalan-jalan ke Anyer. Baik, terima kasih Siska. Kita mulai ya. Siska jadikan saya host dulu sebelum kamu pergi meninggalkan ruangan. Siska harus melakukan assessment untuk beberapa anak di SOA, jadi Siska izin pamit lebih dulu ya. Ya. Jadikan saya host dulu Siska. Terima kasih sudah dibantu ya Siska. Sama-sama. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Yuk, kita mulai ya. Nah, sekarang saya sudah bisa share screen. Oke, bisa kelihatan semuanya ya? Ya. Jadi stres, ya. Bisa nggak sih manusia itu tidak stres? Benar nggak sih manusia itu nggak boleh stres? Apakah stres itu selalu buruk? Ya. Kalau ada opini boleh loh disampaikan di chat, nanti Bu Kris bisa bacain ya. Oke, kalau ada yang mau menjawab ini boleh, silakan di chat, nanti Bu Kris bisa bacain ya Bu Kris. Iya. Tadi seberapa stres Anda ya, tadi Siska udah kasih lihat grafiknya ya. Terus kemudian apa yang sudah Anda lakukan untuk mengatasi stres? Nah, saya minta dong ini responnya di chat ya, di chat aja. Apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan selama pandemi COVID-19 ini untuk mengatasi stresnya? Yuk kita lihat ya, kita berinteraksi lagi ya. Bapak Ibu kalau mau langsung secara verbal, unmute juga boleh ya, silahkan. Saya verbal aja langsung. Mantap, kan kita juga grup kecil ya, biar lebih seru. Menikmati segala perubahan. Wah, keren tuh. Menikmati sampai dari hal kecil, dari hal besar sampai hal kecil. Contoh hal kecil, misalnya menikmati, ini rambut, stres ya, tambah panjang, biasanya ditolongin orang, potong rambut, sekarang harus berubah kan, potong sendiri, nikmatin. Itu hal kecilnya. Tapi hal besarnya mungkin banyak, ya perubahan di rumah, perubahan waktu, mengajar anak, menghandle yayasan, itu banyak sekali perubahan yang memang membutuhkan pikiran, dinikmatin. Gitu. Betul. Kata dinikmati ya, menikmati berkawan ya, itu keren banget ya. Ini ada olahraga dan nonton film ya. Asal jangan running drakor ya, nanti stres lagi karena kurang tidur ya. Terus jadi baper ya, ibu-ibu nih biasanya ya. Memasak, nonton film ya, rapi-rapi di rumah. Wah, merawat hewan peliharaan. Ada yang merawat anggrek. Wah, ini kata Ibu Zita bilang stres tidak selalu buruk. Iya, ya. Nanti kita lihat ya. Ini kayak Ibu Zita bisa jadi psikolog nih, Bu, ya.
Main sama anak, yes benar. Ini momen yang sangat bagus untuk recreate ya, meng-create ulang pola hubungan di keluarga ya, pola belajar, betul ya. Wah, thank you ya buat responnya. Baik. Oke, kita lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, stres itu adalah kunci untuk bertahan hidup ya. Justru ternyata manusia itu butuh stres ya. Kalau misalnya nggak stres sama sekali, malah performa hidup kita jadi nggak optimal ya. Ternyata stres itu adalah kunci untuk bertahan hidup. Oke. Nah, yang penting setelah melewati masa stres, kita perlu refreshing ya. Relaksasi, refreshing setelah mengalami stres penting dan dibutuhkan. Jadi kalau misalnya sehari ini, kita udah stres ya, ngurusin pekerjaan ini, ngurusin anak ya, cari waktu ya di hari itu kita untuk refreshing dan untuk relaksasi. Karena itu penting, kayak baterai jadi di recharge gitu ya, dan temukan, karena setiap orang punya cara yang berbeda. Tadi ada yang main sama anak, ada yang merawat anggrek, ada yang nonton film ya, ada yang main sama binatang ya. Setiap orang punya cara yang berbeda. Ada yang masak tadi ya, seperti itu. Nah, setiap orang memiliki caranya masing-masing. Yuk kita pahami stres. Tadi betul ya, stres nggak selalu buruk. Jadi Bapak Ibu, stres itu, ini kita lihat ya grafiknya. Jadi stres itu ada yang baik, namanya eustress ya. Stres yang baik itu akan membantu kita di puncak ini ya. Jadi optimal. Jadi misalnya kayak gini. Saya misalnya diminta untuk presentasi hari ini diam ya. Waduh, saya stres dong pasti ya. Harus bikin materinya, harus mempersiapkan diri, stres kan? Tapi ketika stres itu saya hadapi, saya kelola dan saya atasi, akhirnya saya jadi bertumbuh gitu. Performa saya pun menjadi optimal seperti itu ya. Nah, itu adalah stres yang baik. Namanya eustress. Lihat deh, kalau orang yang nggak stres, misalnya nih ada pandemi ya, corona, ada perubahan, dia nggak stres, dia cuek-cuek aja gitu ya, cuek-cuek aja. Nah, ya karena dia cuek, dia nggak stres, akhirnya performanya juga menjadi tidak optimal, tidak maksimal ya. Nah, tapi stres yang buruk ya, distress yang over, tidak bisa kita kelola, tidak bisa kita manage, itu akhirnya juga menurunkan performa hidup kita, produktivitas hidup kita. Itu namanya stres yang akhirnya menjadi stres yang buruk, yaitu distress ya, burnout seperti ini ya. Oke. Nah, jadi stres itu ada yang baik, namanya eustress. Dan ternyata manusia itu butuh stres ya, seperti itu. Untuk membuat performa hidup kita jadi bertumbuh, jadi maksimal. Nah, stres yang positif, eustress adalah stres yang ringan ke sedang. Biasanya ini justru menumbuhkan daya juang, ya tadi ya, bertahan hidup. Dan ada dukungan orang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman penting sekali, terutama di masa pandemi ini, karena ini stresornya cukup besar ya, corona ini dan panjang, penting banget untuk kita kerjasama satu sama lain, mendukung satu sama lain. Jadi kalau misalnya kayak pihak sekolah perlu bekerja sama dengan orang tua perlu bekerja sama dengan sekolah ya, suami istri saling bekerja sama, suami istri anak semua saling bekerja sama ya, mendukung satu sama lain, bukan saling menyalahkan ya, seperti itu. Karena perlu, dan dukungan terutama dalam keluarga, dukungan kerjasama antara sekolah dengan orang tua dengan murid itu akan membuat meringankan meringankan ya beban ya, stres ya. Yeah. Stres yang dapat ditoleransi biasanya waktunya singkat, pengalaman berat yang lebih intens, contoh kayak misalnya mengalami kecelakaan ya, waktunya singkat kan, tapi pengalaman berat ya, atau kematian orang yang kita sayangi. Kematian ini adalah sesuatu yang sangat alami ya, tapi ini bisa menjadi stres buat kita ya, karena kita kehilangan. Tapi ini sesuatu yang seharusnya
perlu kita toleransi karena tidak ada orang yang tidak mengalami kematian, ya seperti itu. Tapi stres ini dapat menjadi stres yang positif atau negatif, bisa menjadi baik atau buruk, nanti tergantung bagaimana kita menghadapi dan mengatasinya, gitu ya. Dan ada stres yang akhirnya menjadi buruk tadi ya, yang negatif. Biasanya berminggu-minggu, berbulan-bulan, seperti pandemi COVID-19 ini, memang ini kondisi pandemi ini sangat bisa menjadi pencetus stres berat ya sebenarnya. Apalagi kalau tidak ada dukungan, tidak ada kerjasama satu sama lain ya. Kenapa? Karena dia lama, berminggu, berbulan-bulan. Dan Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita ketahui, otak kita itu memang tidak suka dengan sesuatu yang tidak pasti. Otak kita tuh suka dengan sesuatu yang pasti. Jadi ketidakpastian itu biasanya menimbulkan stres. Dan kalau teori kedekatan, proximity, teori kedekatan fisik itu juga bisa menimbulkan atau mencetus konflik ya. Jadi kenapa sih selama pandemi COVID-19 ini PSBB ya banyak keluarga yang semakin berkonflik gitu ya? Karena memang teori kedekatan. Kalau nggak pandemi kan anak pergi ke sekolah ya. Terus suami kerja, istri kerja, atau kalau suami kerja, istri di rumah, anak sekolah. Jadi ada ruang untuk masing-masing ya kalau tidak corona, tidak PSBB. Nah, kita perlu sadari itu. Jadi memang kita tetap perlu space untuk diri kita masing-masing Bapak Ibu, terutama yang ibu-ibu nih ya. Karena kita masih polanya lebih ke urusan domestik itu ibu masih banyak yang begitu ya juga. Jadi sepertinya pandemi ini lebih banyak menimbulkan stres lebih pada ibu-ibu kayaknya kalau di Indonesia ya. Oke, baik. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ada diskusi? Biar nggak saya terus yang ngomong ya. Iya, ini memang berarti seru ya Bu. Yang tadi Bu Hani sampaikan bahwa kita itu memang perlu space untuk diri kita sendiri-sendiri ya Bu ya. Betul. Ya, itu penting banget. Saat kita benar-benar di rumah tuh PSBB yang awal, semua benar-benar di rumah tanpa ya, aktivitas. Itu sepertinya level stresnya lebih besar dibandingkan sekarang yang kita sudah bisa beraktivitas ya, meskipun mungkin nggak full tapi bisa keluar rumah untuk bekerja yang bergiliran dan sebagainya. Jadi kita punya ruang untuk masing-masing. Waktu ngumpul bareng mungkin ya tiap hari ketemu, belok ketemu, ke depan ketemu, ke belakang ketemu gitu ya. Mungkin nambah itu ya level stresnya ya. Betul Bu Kris. Jadi nih tips ya, tips lucu-lucuan, tapi ini penting ya. Saya pakai perumpamaan. Kita jangan sampai terkena sindroma koki kentang gosong. Ini sering saya sharing ya. Apa sih sindroma koki kentang gosong? Koki, chef di restoran ya, di hotel, kalau dia masak yang bagus-bagus dikasih ke siapa Bapak Ibu? Ayo, dikasih ke siapa? Konsumennya. Iya betul ya, ke tamunya, ke konsumennya. Yang agak gosong-gosong, yang agak peot-peot dikasih ke siapa? Diicip sama chefnya. Betul Bu Rina, ngomong-ngomong boleh loh langsung di-unmute ya Bu Rina. Saya lihat Ibu kayaknya bicara sesuatu ya, biar ramai ruangan kita. Betul ya, jadi itu loh. Terutama sebenarnya kaum ibu sih kalau saya perhatikan ya, karena pola yang masih urusan domestik, urusan ibu gitu ya. Jadi kita siapapun itu, kita jangan terkena sindroma koki kentang gosong ya. Dari pagi selalu mikirin untuk memberikan yang terbaik untuk orang melakukan ya, untuk keluarga, untuk orang. Kita lupa untuk memberikan yang baik juga untuk diri kita. Kita lupa untuk memberikan space me time untuk diri kita ya. Me time itu nggak harus yang mahal, nggak harus yang mewah, nggak harus yang jauh kemana gitu ya. Tapi perlu dikomunikasikan. Misalnya, Koki perlu istirahat nih ya, pengen menikmati yang enak-enak dalam 1 jam ini ya. Tolong kerjasama sama suami ya, partnership parenting. Kerjasama dengan asisten rumah tangga di rumah. Tolong ibu 1 jam ini mau istirahat ya. Kalau ada apa-apa tolong di take care dulu gitu ya. Jadi
Jangan terkena sindroma si koki kentang gosong. Kalau koki makan yang gosong-gosong terus, ya akhirnya koki kan juga sakit, nggak bisa masak lagi ya. Ini perumpamaan ya, semoga dapat dipahami. Baik, ada diskusi atau pertanyaan sebelum saya lanjut? Ya, boleh lanjut ya Bu ya. Lanjut, sip. Nah, size of the problem, ukuran masalah juga beda-beda, Bapak Ibu. Jadi kita perlu memahami ukuran, ya. Kalau masalah kecil mungkin kita bisa tangani sendiri, ya. Masalah sedang mungkin kita sudah perlu, ya, dibantu oleh anak kita atau oleh asisten rumah tangga, atau oleh suami kita. Masalah besar mungkin sudah perlu melibatkan lebih banyak orang untuk mengatasinya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita masalah kecil, masalah sedang, masalah besar pun pokoknya saya akan menghadapi dan menangani sendiri. Nah, itu yang nggak bisa ya. Jadi karena kalau kita stres, ini yang terjadi pada otak kita. Saraf-saraf di otak itu bisa rusak karena stres. Padahal saraf-saraf otak ini kita perlukan untuk belajar, untuk bekerja gitu ya. Karena ketika koneksi antar saraf-saraf di otak ini, antar neuron ini semakin banyak koneksinya, itu biasanya manusia semakin bertumbuh ya, semakin pintar, semakin punya banyak pengalaman seperti itu ya. Jadi jangan sampai stres membuat saraf-saraf di otak kita rusak, nanti akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, teman-teman, sebenarnya stres itu adalah payung ya. Payung dari emosi-emosi ya. Jadi kalau kita gambar pakai gunung salju ya, gunung es ya, gunung es yang di laut. Nah, jadi yang ujung atas yang kelihatan di permukaan laut itu stres. Tapi sebenarnya di bawah-bawah itu adalah pengalaman-pengalaman, perasaan-perasaan kita ya. Nah, jadi sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kita interaksi lagi ya. Ada nggak sih emosi yang salah? Emosi yang buruk? Emosi yang tidak benar? Ada nggak? Ayo, boleh juga langsung di-unmute. Ada nggak sih emosi yang buruk? Emosi yang salah? Ya, ada nggak? Tidak ada. Yakin Bu Sita tidak ada? Marah. Kalau destruktif itu, emosi destruktif gimana? Nah, nanti kita bicarakan itu ya. Itu destruktif itu bukan emosinya ya, hasilnya betul. Sikap yang salah, wah ini kayak orang tua yang keren banget nih ya. Tidak ada emosi yang salah, sikap yang salah, iya betul banget Bu Rina ya. Jadi tidak ada emosi yang baik, tidak ada emosi yang buruk ya. Jadi coba bayangin ya, selama ini biasanya orang suka banyak yang bilang emosi marah itu buruk, sedih itu buruk gitu ya. Coba ya, bayangkan kalau kita tuh nggak punya emosi marah ya. Setiap kali kita ketemu orang ya, kita ditoyol gitu. Setiap kali ketemu orang kita disakiti sama orang itu. Tapi kita nggak ada emosi marah. Jadi setiap kali digituin kita cuma begini, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu ya. Ngeri ya. Anak melakukan perbuatan yang tidak diharapkan, ya kita orang tua nggak marah, ya ngeri nggak? Itu anak mau jadi apa, ya? Jadi orang tua bahkan boleh dan harus marah sama anak. Cuma ada caranya marah. Jadi lihat, nggak ada emosi yang baik atau buruk, benar atau salah. Emosi itu sifatnya netral dan emosi itu sesuatu yang natural, ya. Pemberian Allah, God's given, ya. Dan emosi itu datang secara alami karena kita manusia, ya. Nah, jadi betul. Nah, yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya, betul, ya, meregulasinya, yang akhirnya membuat itu menjadi konstruktif atau destruktif, seperti tadi Bu Kris bilang, ya. Nah, jadi yuk kita regulasi emosi kita. Karena regulasi emosi, pengaturan emosi, pengelolaan emosi, ini adalah keterampilan hidup yang sangat penting untuk dilatih. Ya, bahkan sejak anak-anak. Kebayang nggak? Pernah nggak lihat, bahkan orang umur udah 50 tahun, tapi itu regulasi emosinya masih kacau banget. Ya,
Dia kalau lagi marah, dia marah dengan cara dia suka-suka, dia di mana saja dia mau marah ya. Masih ada kan orang dewasa seperti itu. Yuk kita pahami. Bapak Ibu, kita semua di sini adalah orang dewasa. Harapannya sebenarnya seharusnya gitu ya, di usia-usia kita adalah usia yang sudah matang. Ya, kita sudah di atas 20 tahun, 25 tahun semua kan yang ada di sini. Artinya sebenarnya secara perkembangan otak itu kita sudah matang ya, kalau dimatangkan, kalau dilatih. Seperti tadi saya bilang, usia biologis tidak berhubungan pasti ya dengan usia kematangan mental ya, seperti itu. Nah, kita lihat juga ini, kita sekarang udah adult ya, prefrontal cortex di sini, leader brain ya, itu sudah matang ya. Leader brain-nya sudah matang. Nanti kita akan bicara mengenai leader brain sama emotional brain ya, sudah matang. Jadi harusnya kita sudah, orang-orang seusia kita sudah lebih bisa meregulasi emosi daripada anak-anak kita. Jadi kalau misalnya ada anak-anak tantrum, orang tuanya ikutan tantrum, nah keren. Ikutan chaos bareng anak, bahkan mungkin orang tuanya lebih tantrum daripada anaknya. Oke, saya tidak nunjuk siapa saja ya. Ini refleksi untuk diri kita masing-masing. Iya, kadang-kadang Bu. Yes, betul, makanya memang regulasi emosi proses yang perlu dilatih seumur hidup. Karena kenapa seumur hidup? Karena setiap hari aja nih, setiap hari itu kita mengalami berbagai macam emosi, betul nggak? Betul. Hari ini pagi mungkin kita bangun dengan senang, ya. Terus ketika kita bangun habis sikat gigi, kita menghadapi anak kita yang rewel, kita langsung emosinya apa? Kesel, ya. Terus agak kesiang dikit, kita mulai excited lagi, ya. Sore hari terjadi sesuatu, kita sedih. Lihat, dalam satu hari aja, berbagai macam emosi bisa muncul. Ya, makanya keterampilan regulasi emosi ini adalah yang harus kita latih, kita lakukan seumur hidup. Ya, bahkan dalam satu hari kita perlu meregulasi emosi kita beberapa kali. Ya, seperti itu. Nah, yuk kita pahami. Stres itu kayak penyakit menular loh Bapak Ibu ya, kayak COVID juga ya. Jadi stres orang tua itu mempengaruhi stres pada anak. Penelitiannya begini, penelitian dilakukan pada anak bayi ya. Jadi anak bayi yang cranky itu apa tuh? Yang rewel gitu ya. Itu ternyata research-nya itu mereka diasuh oleh caregiver, oleh orang tua yang juga emosionalnya nggak stabil, ya. Kita bilangnya ya galau lah. Orang tuanya juga begitu, kondisi emosinya. Tapi bayi yang lebih tenang, ya, mereka diasuh oleh caregiver yang juga lebih tenang, yang lebih tenang, lebih calm seperti itu. Jadi stres itu bisa mempengaruhi. Stres orang tua bisa mempengaruhi stres pada anak. Orang tua yang cranky bisa mempengaruhi cranky pada anak, ya. Itu kayak loop. Bayangin kalau kita di dalam rumah, ya, suami, istri, anak itu kan bisa saling mempengaruhi. Itu yang harus kita sadari, ya. Nah, Martin Seligman ini salah satu tokoh psikologi positif, ya. Dia di bukunya judulnya Optimistic Child, dia mengatakan bahwa ketika sesuatu yang membuat stres terjadi dalam hidup kita, manusia itu cenderung mengajukan 3 pertanyaan dasar, ya. Pertama, kenapa sih ini terjadi? Kenapa sih ini terjadi pada aku gitu ya. Lalu pertanyaan kedua, aduh sampai kapan sih kayak gini, sampai kapan sih kita nggak bisa bepergian, sampai kapan sih kita nggak bisa liburan ya. Terus kemudian jadi menyalahkan ya, kita mencari blaming ya, blaming others, blaming apapun. Nah akhirnya pemikiran kita menjadi irasional, nggak rasional lagi. Pemikiran yang irasional, yang tidak rasional sering mengarah pada perilaku yang menyalahkan. Kemarahan kita dapat diekspresikan pada siapa yang kita pikir patut disalahkan. Nah, ini jangan sampai terjadi selama pandemi ini, karena itu akan membuat kita semakin stres. Padahal yang kita butuhkan adalah dukungan, support each other, ya.
Sangat penting untuk kita dapat memastikan pemikiran kita tidak menjadi irasional. Pemikiran irasional dan emosi yang tinggi yang tidak kita manage ya dapat menyebabkan tindakan yang tidak tepat akhirnya. Sehingga dapat mempengaruhi anggota keluarga kita sendiri dan orang lain. Pernah nggak Bapak Ibu? Saya rasa kita semua pernah mengalami. Misalnya contoh ya, ketika kita lagi kesel ya, katakanlah sama anak ya, kita langsung kayak membentak anak ya, kita mengeluarkan kata-kata kasar bahkan, mungkin bahkan tangan kita ikut mukul gitu ya. Kita lakukan itu, gregetan, kayaknya terlampiaskan ya, bukan ekspresi emosi tapi melampiaskan emosi yang terjadi pada saat itu. Tapi sesudah kita tenang, kita begini nih, aduh, kenapa ya tadi aku ngomong begitu ya ke anakku? Aduh, kenapa ya aku pukul dia ya? Aduh, nyesel. Pernah mengalami begitu? Pernah. Rasanya kita semua pernah ya. Dan ketika kita nyesel, itu emosi kita udah turun. Rational thinking kita udah bisa bekerja. Karena emosi dan pikiran itu kayak begini, kayak apa sih? Bejana berhubungan, ya kayak jungkat-jungkit ya, jungkat-jungkit. Saat emosi sedang mengambil alih, itu biasanya leader brain, ya, akal sehat, pikiran jernih, pikiran rasional nggak bisa bekerja dengan baik. Saat kita lagi sangat rasional, biasanya kita juga jadi kurang sensitif perasaannya. Ya, pakai logika saja. Kita kan mau hidup kita bisa begini ya, balance. Ya, oke. Nah, itu kenapa ketika misalnya kita, aduh kenapa ya tadi aku begitu, aduh nyesel, itu ketika kita udah begini nih. Tapi saat emosi mengambil alih, udah ya. Seperti itu, rational thinking tidak bisa bekerja. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, saya punya perumpamaan lagi nih untuk yang namanya emosi. Ya, emosi itu kayak ini loh, Bapak Ibu, keran air ya. Air dikucurin lewat keran ya, masuk ke selang. Kalau selangnya di ujungnya disumbat gitu ya, lama-lama apa yang akan terjadi pada selang air ini? Kayak gini kan? Jadi melendung, ya kan? Dan lama-lama bisa boom, pecah ya. Bisa pecahnya ke dalam, bisa pecahnya keluar ya. Tindakan agresifnya bisa ke dalam diri, tindakan agresifnya bisa keluar ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi emosi, perasaan yang human being tadi itu perlu kita ekspresikan Bapak Ibu. Kita perlu sharingkan. Kita perlu berbagi. Kalau judulnya lagu Tommy Page dulu, A Shoulder to Cry On ya. Iya, benar. You need a shoulder to cry on. Nah, itu iya. Ya. Jadi kita perlu curhat, tapi kita harus pilih-pilih orang yang kita percaya ya, supaya curhatan kita tidak menjadi curhatan publik dan akhirnya bikin kita tambah stres. Jadi Bapak Ibu, kita semua yang di sini, kalau kita dipilih oleh teman kita, oleh siapapun, oleh anak kita untuk menjadi teman curhatnya, kita perlu bantu untuk menyimpan itu sendiri ya, karena dia membutuhkan kita, dia memilih kita, artinya dia percaya dan dia membutuhkan kita. Jangan begini ya, jangan begini loh Bapak Ibu. Bu Kris, tadi ya Bu Vina cerita ke saya begini, tapi Bu Kris jangan cerita ke siapa-siapa ya. Bu Vina untuk tidak cerita ke siapa-siapa. Nanti Bu Kris ngomong lagi ke Bu Soleha Jati. Bu Soleha, tadi ya Bu Harli cerita loh, Bu Vina begini, tapi saya udah janji loh untuk tidak cerita-cerita. Akhirnya semua atas nama janji untuk tidak cerita ke siapa-siapa, semua tahu cerita itu Bapak Ibu ya. Dan itu kasihan, bikin teman kita makin stres ya. Kebiasaan ibu-ibu ya Bu ya? Ya, itu lebih ibu-ibu memang daripada bapak-bapak ya. Sama satu lagi Bu, Yes. curhatnya sekarang kan sering-sering ke sosmed tuh. Nah. Bapak Ibu, itu kalau saya memberikan edukasi ke remaja, ciri khas remaja zaman now yang hubungan dan relasi di keluarganya nggak baik, remaja memilih curhat di sosmed, ya. Yeah. Padahal sosmed itu rekam jejak digitalnya tidak bisa terhapus. Dan zaman sekarang Bapak Ibu, orang kalau nyari kerja, kita mau apply beasiswa, kita mau melamar kerja atau bekerja sama dengan orang, itu biasanya mereka mencari profil kita dari mana? Dari sosial media kita. Ya, luar biasa artificial intelligence itu bisa
memberitahu, oh Hanli ini orang ekstrovert, oh Hanli ini bad person karena dari mana? Dari komen-komen kita, dari foto-foto kita yang upload di sosial media, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan curhat di sosial media, ya. Itu bukan tempat untuk curhat. Nah, remaja aja kami edukasi begitu, apalagi kita orang dewasa, ya. Nah, ini perumpamaan berikutnya. Ini lucu-lucu jorok, nggak apa-apa ya. Jadi, emosi itu juga prinsipnya kayak kentut, Bapak Ibu. Oh, kok kentut sih? Coba, kalau kita pengen kentut, rasanya gimana? Sakit kan perut kita, kan? Kalau nggak dikeluarin itu si udara di perut kan kayaknya, aduh, sakit. Tapi kalau kentut dikeluarin sembarangan, di sembarang tempat, dengan cara yang sembarangan, mengganggu juga, kan? Nah, itu maksudnya. Jadi ketika emosi, even seneng, diekspresikan sembarangan, tidak lihat tempat, tidak lihat situasi, ya, tidak memilih cara yang tepat untuk mengekspresikan kesenangan. Kita datang ke sekolah, gue senang banget nih, padahal yang lain lagi sibuk ngurusin. Ya, jadi nggak pas juga, gitu ya, jadi mengganggu, ya. Oke, baik. Nah, sekarang masuk ke bagaimana caranya. Sebelum masuk ke bagaimana caranya, mungkin ada mau yang ditanyakan, ada mau diskusi. Ada yang saya ambil tuh tadi yang penting banget ya. Mungkin kadang-kadang kita nggak sadar soal tadi stres itu antara orang tua dan anak itu kan sangat-sangat berhubungan ya. Sangat related gitu. Dia dalam anggota keluarga, khususnya ya anak dengan kita, orang dewasa. Kadang kita nggak menyadari, padahal itu penting banget ya Bu ya. Itu sebuah tips yang mengingatkan kita bahwa ya hati-hatilah pada saat kita stres gitu ya. Kalau ada stres di anak pun kita harus introspeksi pada kita sendiri, barangkali ini ya penyebabnya adalah kita juga ya Bu ya. Ya, penelitiannya memang begitu Bu Kris. Penelitiannya memang begitu. Kalau pada anak-anak begitu. Sangat dipengaruhi oleh regulasi emosi orang tuanya. Iya. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Kelihatannya tadi ada tambahan Ibu Farida tuh, baru ya? Baru masuk. Iya. Tadi kayaknya ada ya, yang terlambat, minta maaf. Oh ya, iya, Ibu. Ada rekamannya, saya nggak tahu nanti apakah sekolah akan sharing rekamannya. Silakan. Iya, bisa langsung diakses di YouTube, Bu. Oh, I see. Oke, baik. Oke, ada sesuatu yang mau ditanyakan, didiskusikan, di-sharingkan? Belum? Ada? Bu Vina nih sepertinya mau sharing, Bu Vina. Iya, betul. Kayaknya sambil ini, Bu, saya biar ada kesempatan buat minum. Ibu silakan, Bu. Setiap orang memang stresnya lain-lain ya. Beda-beda nih. Bu Vina mau sharing apa, Bu Vina? Sebenarnya tidak, Bu. Tadi cuma terpikirkan untuk bertanya, tapi kok hilang ya? Iya, Jangan karena stres nih. Iya, apakah kadang kita kan mau membicarakan sesuatu atau mau bertanya, tapi dalam sekejap 1 atau 2 detik kemudian itu menguap entah kemana dan kita kesulitan mengingat baru akan bisa mengingat setelah beberapa menit gitu. Itu apakah juga berkaitan dengan memang memori yang disebabkan oleh tingkat kestresan atau memang saya nggak bisa mengelola memori itu gitu, Bu? Nah, Bu Ani perlu jawab tuh, kok kayaknya saya banget juga. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke sana, ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke sana, oke? Oke, silakan Bu Ani. Pertanyaan yang sangat menarik, ya. Ntar kita bahas ya. Dan itu menjadi fenomena zaman sekarang kayaknya semakin banyak ya. Kenapa? Kayaknya rasanya semakin banyak orang yang punya problem atensi, ya, fokus perhatian. Kenapa kok kayaknya semakin banyak kayak kepikunan dini gitu ya? Iya, benar. Tadi, kalau bisa ditanya nih, tadi siang makan apa? Iya, tadi siang makan apa ya tuh?
kenapa ya? Padahal masih di hari yang sama gitu ya. Nah, nanti kita pahami apa sih menyebabkan itu terjadi ya. Oke. Kita masuk kalau gitu ya. Nah, oke, sekarang bagaimana sih caranya? Nah, kita masuk ke tips-tips praktis ya. Oke, kita pahami dulu ya mengenai tadi yang saya bilang upstairs brain, downstairs brain. Bapak Ibu, kita bermain dengan jari jemari kita yuk. Kita dengan jari jemari, kayak belajar perlu multisensori supaya ada gerakan juga. Oke. Ini yang jari 4 atas ini kita bilangnya leader brain. Ayo kita bilang leader brain. Hai leader brain. Hai leader. Yes. Leader brain. Kita bilangnya limbo. Hai limbo. Hai limbo. Jadi ada leader brain, ada limbo. Nah, ini limbo, ini si emotional brain, ya otak emosi. Oke. Nah, upstairs ini suka dibilang upstairs brain. Jadi upstairs brain ini adalah si leader brain, yang ini adalah otak yang otak apa ya? Otak yang bisa mengontrol ya, pusat kontrol, oke? Nah, si limbo, si downstairs brain ini adalah Udah siapa itu? saya unmute dulu ya. Ibu, saya mute. Oke, baik. Nah, kita lanjut ya. Baik. Jadi ketika emosi, apa sih yang terjadi antara si leader dengan si limbo, dengan otak kita ketika si emosi datang? Yuk kita pahami. Jadi ketika marah datang ya, sedih datang ya, senang datang gitu ya. Jadi ini antara si leader dengan si limbo itu ada tangga ya. Nah, ketika si limbo ya mengambil alih, marah gitu ya, sedih ya, baik senang gitu ya. Ini tangganya ini bergoyang ya, bergoyang. Nah, ketika tangga bergoyang, si leader itu tidak bisa terhubung dengan baik dengan si limbo ya. Nah, padahal ketika si limbo ya mengambil alih, si leader ini perlu terhubung dengan si limbo. Untuk apa? Untuk memanage si limbo, seperti itu ya, memanage si emosi si leader brain ini, oke? Nah, yang terjadi kalau emosinya kuat, marahnya kuat gitu ya, itu tangganya nggak hanya bergoyang, bahkan bisa jatuh kan tangganya, sehingga benar-benar leader nggak bisa terkoneksi sama si limbo. Jadi yang terjadi ketika tadi kita marah, kita mengumpat, membentak anak dengan kata-kata makian yang kasar dan kita pukul dia, ketika perilaku itu terjadi, itu leader sedang tidak terkoneksi dengan limbo. Itu limbo yang bekerja, itu si limbo yang mengambil alih. Karena reaksinya si limbo kalau tidak di-manage oleh si leader, yaitu fight, flight, ya, atau freeze ya, seperti itu. Sampai saat ini paham ya? Jadi kita perlu menenangkan si tangga itu. Tangga itu harus kita usahakan untuk tenang kembali. Yang tadinya tangganya bergoyang-goyang, harus kita tenangkan kembali. Ya, nanti caranya saya ajarkan. Ketika tandanya tenang kembali, marah, ya si limbo mengambil alih ya. Nanti ada tips cara menenangkan. Sehingga ketika tangganya sudah tenang, limbonya bisa terkoneksi lagi, leadernya bisa terkoneksi dengan si limbo, gitu. Hai limbo, ya, lagi marah ya, lagi kesel ya. Oke, yuk kita pikirin apa yang bisa kita lakukan nih.
saat ini ketika kita lagi marah, ketika lagi kesel, gitu ya. Sehingga nanti reaksi kita nggak destruktif lagi, tapi konstruktif. Jadi reaksi yang konstruktif itu karena leader sudah terkoneksi dengan limbo, ya. Jadi sudah bisa memeluk si limbo. Leadernya sudah bisa memanage si limbo. Itu secara saintifiknya penjelasannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sampai saat ini dulu. Jadi sudah ngerti ya? Jadi ketika saya udah mulai emosi, ya bahkan seneng. Yang tadi saya bilang, wah seneng ya, ketawa-ketawa, teriak-teriak. Nah ini si limbo senengnya ini lagi mengambil alih. Si leader brain-nya tidak terhubung gitu. Ya jadi kalau kita sekarang udah punya self awareness. Oke. Limbo mengambil alih nih. Ya kita perlu tenangkan ya si limbo supaya si leader bisa terhubung dengan si limbo. Gitu. Ada sesuatu yang mau ditanyakan atau didiskusikan sampai sini? Oke, penasaran nih tipsnya gimana nih? Tipsnya, baik. Dan ini dijadikan habit ya. Jadi tips ini dijadikan habit. Jadi juga tidak hanya ketika stres datang ya. Oke, jadi pertama itu kita perlu melakukan latihan mindfulness. Mindfulness itu apa ya? Intinya menyadari saat ini. Oh, susah ya kalau diterjemahkan. Present moment, menyadari saat ini. Karena fondasi dari regulasi emosi adalah menyadari, mengenali pikiran dan emosi yang mengambil alih saat ini. Jadi orang yang terbiasa latihan mindfulness, orang yang bisa mindfulness, ya, yang bisa mindful, jadi ketika si marah datang, dia mindful, oke Hanli, limbo lagi mengambil alih nih, kamu lagi marah nih, gitu. Mengenali dan menyadari emosi yang mengambil alih. Tapi kalau orang yang nggak mindful, dia nggak sadar itu, ya dia langsung bereaksi seperti itu. Yuk kita lihat research-nya. Kenapa mindfulness itu penting? Mindfulness ini menjadi gerakan yang dilakukan di banyak dunia pendidikan di banyak negara. Karena research yang dilakukan oleh para neuroscientist mengatakan mindfulness ini sangat efektif ya. Jadi mindfulness itu important, penting untuk fokus. Nah, jadi kalau kita suka lupa ini, itu saat kita lupa ya. Mau ngapain ya? Ini ke dapur mau ngapain ya? Tadi kayaknya ke dapur mau melakukan sesuatu dah. Itu kita lagi nggak mindful, salah satu ya jawabannya. Ya, tapi kalau orang yang mindful, oke, mau ke dapur mau nggak? Dia mindful, ya dia menyadari present moment-nya, ya. Terus mindfulness itu juga penting untuk problem solving. Nah, ketika kita ada masalah, kita kan perlu problem solving supaya konstruktif tadi tidak destruktif. Lalu rational thinking kita berkembang. Ini research-nya. Mindfulness itu memperkuat prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu adalah si leader brain tadi, Bapak Ibu, ya. Nama lain si leader brain adalah si prefrontal cortex, ya. Salah prefrontal cortex gitu ya, kita bilangnya si leader brain, ya. Oke. Lalu, nah, ini yang terjadi ketika kita emosi, ya. Dan jadi amigdala, ya, functional MRI labs showing activation in the amygdala when participants were watching images with emotional content before learning meditation. Ya, jadi ini penelitian yang dilakukan di Harvard, ya, the Harvard Gazette, ya. Jadi orang-orang yang sebelum melakukan latihan mindfulness atau melakukan mindfulness sehari-hari, ini ya, watching images with emotional content before learning meditation, ya. Amigdalanya sangat aktif. Amigdala itu bagian otak yang mengatur emosi, yang sangat berurusan dengan emosi. Amigdala hijack kita bilangnya. Ketika amigdala hijack, rational thinking, leader brain nggak bisa bekerja. Ini agak saintifik, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, supaya kita tahu penjelasan ilmiahnya ya. Ya, ini bagus banget ini Bu. Ya, dipaham. Ya. After 8 weeks of training in mindful attention, ya,
the amygdala is less activated ya after the meditation. Jadi mindfulness itu bukan meditasi, tapi meditasi pasti melibatkan mindfulness. Jadi kalau kita, dan meditasi itu biasanya lebih ke spiritual ya. Kalau mindfulness itu kita sebenarnya cuma cari waktu setiap hari untuk kita menyadari kehadiran kita di sini saat ini ya. Misal bisa kita lakukan mindfulness dengan mindful eating. Kita eating itu kan suka nggak mindful ya, otomatis. Lawan kata dari mindfulness adalah otomatis. Kita seringkali menjalani hidup tuh otomatis, makanya jadi lupa ya, otomatis karena nggak mikir. Tapi kalau mindful, coba deh nanti rasain, cari waktu untuk mindful eating. Jadi ketika makan, fokus ya, rasakan ya sentuhan tangan kita terhadap si sendok, masukin makanan, rasakan ya tekstur makanan, rasanya, ciumnya, ya bunyi dentingan piringnya. Nah itu kita sedang melakukan mindful eating. Kalau kita lagi nyuci piring, kita lakukan mindful cuci piring, ya kita rasakan, ya sabun di tangan kita, sentuhan tangan kita di piring, ya air yang mengalir. Itu kita sedang melakukan mindful cuci piring. Yang sering terjadi apa sih? Cuci piring, otak kemana-mana kan? Benar itu. Lagi makan, otak kemana-mana. Atau sambil balas WhatsApp, atau sambil nonton drakor, ya kan? Jadi hidup kita seringkali itu otomatis. Seperti itu. Dan itu membuat akhirnya kita, ya tadi, kok gampang lupa ya sekarang? Karena kita nggak mindful, ya. Oke, jadi ini penelitiannya. Dan penelitian yang dilakukan penelitian yang dilakukan di Singapura dan di China itu ada mahasiswa yang stres, ya, yang cemas, mengalami kecemasan dan stres. Jadi dia ada 3 kelompok. Yang satu, kelompok pertama mahasiswa yang tidak dikasih treatment apa-apa. Lalu yang kedua, mahasiswa yang dikasih treatment cognitive behavior therapy. Oke. Yang ketiga, kelompok mahasiswa yang dikasih treatment mindfulness setiap hari. Nah, dalam kurun waktu berapa? Kalau saya nggak salah 2 minggu ya. Itu ternyata mahasiswa yang diberikan CBT, ya cognitive behavior therapy, stresnya, kecemasannya menurun. Tapi ternyata yang paling banyak penurunannya itu adalah yang diberikan latihan mindfulness setiap hari. Wah, betul. Bu, yes. Pertanyaan. Kayaknya bagus sekali itu mindfulness terapi ya. Artinya kan kita yang men-treat diri kita sendiri ya Bu ya, untuk lebih mindful dalam setiap aktivitas. Kira-kira nih kalau udah seusia kita ini terlambat nggak Bu? Kan tadi udah lupa-lupa tuh, udah lupa. Ya, pertanyaan Bu Kris menarik. Saya puterin filmnya ya, saya cari dulu sebentar. Karena ini penting, karena kita suka bilang begini kan Bu Kris, teman-teman, aduh udah tua lah, nggak bisa belajar lagi, atau ya karena udah faktor jadi begini gitu kan, itu yang sering kita dengar ya. Iya. Oke, yuk kita lihat faktanya, penelitian mengatakan apa. Sebentar. Oke, saya sudah siapkan filmnya, sekarang saya share. Jadi, teori yang ditemukan oleh para neuroscientist dalam dekade terakhir ini, yaitu neuroplasticity atau brain plasticity. Bahwa otak kita itu plastis. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Tapi memang puncak plastisitas otak manusia itu puncak tertinggi pertama di 1000 hari pertama kehidupan, sejak di kandungan. Makanya biasanya itu penting banget, golden period pertama. Gizi, stimulasi ya. Lalu yang kedua sampai remaja, itu masih plastisitas kedua. Sampai akhir saya tetap plastis, cuma plastisitasnya tidak seperti di usia-usia sebelumnya. Jadi, mulai hari ini nggak ada lagi nih peserta yang ikut hari ini ngomong begini, aduh faktor U deh, makanya jadi begini. Aduh, udah tuir lah, udah nggak bisa belajar, udah nggak boleh lagi ya. Nah, itu ya. Jadi, begitu, rasanya film itu sangat jelas ya. Oh, jadi perubahan
cara otak kita berpikir, ya menghadapi perubahan, mempelajari hal baru, itu menjadi sesuatu yang memboost otak kita untuk misalnya rewiring itu tadi ya, jadi menghasilkan sesuatu yang baru dan juga meremajakan mungkin gitu ya Bu ya? Yes, betul. Jadi Bapak Ibu, pengalaman yang baru, belajar hal yang baru, itu akan membuat koneksi antar neuron di otak tuh semakin banyak. Ya, artinya otak kita semakin terpakai. Nah, itu juga akan menghindari kita dari kepikuran ya, seperti itu. Dan tapi seringkali dalam hidup manusia itu sebenarnya kan satu jalur, tapi diulang-ulang terus kan. Nah, jadi ketika kita belajar hal yang baru, otak kita tuh dipakai, jalur baru terbentuk kayak gitu kira-kira. Dan kalau mau mengubah kebiasaan pun bisa nggak? Bisa ya. Yang penting ada will ya. Cuma memang kenapa mengubah kebiasaan itu nggak gampang? Karena yang terjadi begini, jalur yang sudah terbentuk ya, misalnya kebiasaannya gini, malas bangun pagi ya, kebiasaannya kan udah terbentuk. Nah, ketika kita mau memulai satu kebiasaan baru, bangun jam 5 gitu ya, pokoknya mau rutin sholat subuh. Ini ketika misalnya ini mulai habit yang baru, sekali berat pasti, karena jalurnya belum terbentuk. Terus kemudian jalur yang lama nggak mau kalah, dia tetap mau mempertahankan eksistensinya dong, nggak mau digantikan. Jadi ini ada persaingan kompetitif antara kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Nah, seringkali kalau gagal itu artinya kebiasaan lama yang menang, ya. Ini yang sering terjadi kan? Iya. Karena orang tuh nggak konsisten dan nggak bertahan melewati masa-masa sulit untuk membangun jalur yang baru dan menang atas kebiasaan yang lama. Itu yang terjadi. Oke. Sekarang relasinya gimana tuh Bu dengan yang tadi mindfulness terapi? Nah, mindfulness itu jadi Bapak Ibu mulai sekarang lakukan sehari-hari, bisa tadi ya. Mindfulness eating ya, terus kemudian mindfulness cuci piring sambil mindful, atau kita benar-benar siapkan momen kayak misalnya pagi begitu bangun tidur habis sholat gitu ya, atau malam sebelum tidur misalnya ya, kita cari momen 5 menit, 3-5 menit aja nggak lama. Saya biasanya pakai lagu sih, saya ambil di YouTube ya. Breathing in, breathing out. Jadi menyadari nafas. Kenapa menyadari nafas? Karena otak kita itu seperti monkey kan, suka kemana-mana, monkey mind. Makanya suka dapat istilah monkey mind. Jadi kenapa menyadari nafas? Supaya monkey mind yang kemana-mana ini ketika kita fokus pada nafas, kita mindful. Jadi kita rasakan ketika nafas kita tarik, sensasi yang kita rasakan di tubuh kita, ya. Dan ada 3 energi yang besar di dalam diri kita. Energi emosi, energi nafas, sama energi seksual. Nah, jadi ketika kita tadi tangganya lagi, shaky-shaky gitu, kita ubah energi emosi kita menjadi energi nafas. Slow breathing in, slow breathing out. 4 tarikan nafas, 8 hitungan buangan nafas. Slow. Karena ketika slow breathing in, slow breathing out, itu membuat tangga yang shaky itu jadi tenang. Nah, gitu. Kalau itu yang paling mudah ya Bu ya? Yang paling mudah kita lakukan ya, sebenarnya bisa jadi treatment yang baik ya Bu ya? Itu Bapak Ibu teman-teman, dulu saya pikir ini receh ya. Saya pikir breathing in, breathing out tuh receh. Tapi saya belajar kemana-mana saya pergi, saya baca buku kemana-mana, di buku-buku apa, lah ini kesimpulannya. Ya, kalau research sudah mengatakan demikian, research kan, teori itu kan berdasarkan praktek yang diteliti, gitu kan. Jadi kalau kita suka bilang, itu mah teori, loh. Teori itu
di atas segala praktek karena bisa menghasilkan teori karena sudah didului oleh ribuan kali praktek gitu. Akhirnya jadi teori gitu ya. Jadi jangan pernah mengecilkan teori. Cuma kita harus lakukan supaya itu tidak hanya menjadi teori, tapi itu juga berdampak pada diri kita. Kira-kira gitu. Nah, jadi ada 3 energi yang besar ya, energi emosi, seksual, nafas. Jadi mengubah energi emosi menjadi energi nafas. Sebaliknya, kalau kita merasa kita kayak loyo gitu ya, lemes, kita bisa memboost energi kita dengan tarikan nafas, tapi tarikan nafas cepat, 25 tarikan nafas dalam 1 menit. Tapi ini kita harus memperhatikan diri kita juga ya. Jadi ketika kita lagi loyo, kita bisa memboost diri kita dengan tapi tarikan nafas yang cepat. Tapi kalau kita lagi emosi, jangan tarikan nafas yang cepat. Jadi jangan tambah emosional, limbunya tambah. Jadi slow breathing in, slow breathing out kalau kita lagi emosi, gitu ya. Sebentar, Bu Kris, saya ini dulu, nge-charge dulu. Ini ada warning. Oke. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan perihal ini tadi nih, mindfulness therapy. Kayaknya pas banget nih kalau kita bisa praktekkan sehari-hari ya Bu ya. Ya, ntar kita latihan aja di sesi akhir ini ya. Oke. Kita nanti latihan, kita praktek sekali, ntar Bapak Ibu ulang di rumah. Lalu explore lebih jauh, bisa lihat di Google. Sekarang kan informasi bisa kita dapatkan di mana saja ya. Saya lanjut tuh ya, saya lanjut dulu ya Bu. Oke. Nah, ini penjelasan yang kedua nih, jawaban kedua dari Ibu siapa tadi ya. Jadi, Bu, Bapak Ibu semua, kita tuh zaman sekarang itu suka melakukan multitasking, ya. Multitasking, melakukan banyak hal dalam satu waktu. Suka gitu nggak, ya? Iya, itu masih itu kayaknya. Iya, ya. Dan kita selama ini suka berpikir bahwa bisa multitasking itu keren. Nah, ternyata neuroscientist tidak mengatakan demikian. Jadi, multitasking itu tidak berdampak baik buat otak, berdampak buruk buat otak. Karena otak manusia itu tidak dirancang untuk bisa fokus lebih dari satu hal dalam waktu yang bersamaan. Jadi misalnya sekarang ikut webinar, ya, sambil misalnya ngerjain apa, gitu ya, sambil di sininya balas WhatsApp, wah, ini bisa brain damage. Karena ketika kita melakukan multitasking, kita jadi stres, Bapak Ibu. Karena kita harus memecah perhatian kita menjadi 3, kita stres. Padahal otak kita tidak dirancang untuk bisa fokus lebih dalam satu hal. Tapi Bu Hanli, ada pertanyaan nih. Kan katanya laki-laki dengan perempuan yang membedakan itu adalah perempuan mampu multitasking. Gimana tuh Bu? Enggak sih Bu, kalau riset tidak gender based sih. Enggak ya? Mungkin perempuan lebih multitasking itu di rumah kali ya, sambil masak mau nggak mau, merasa mau nggak mau, sambil masak, sambil ngurus bayi gitu ya, nonton TV, komplit. Ini berlaku buat semuanya, nggak gender based. Yes. Berarti Bu Hanli, kalau pendapat bahwa perempuan itu bisa multitasking sebenarnya karena kondisi yang mengkondisikan ya? Iya, tapi sebenarnya sama dampaknya. Jadi bukan multitasking, tapi multi-talent, multi-skill itu dibutuhkan di zaman sekarang. Jadi research-nya begini, Bapak Ibu. Orang melakukan 3 hal bersamaan, dibandingkan orang melakukan 3 hal yang sama, ya. Tapi ini satu fokus. Hasilnya adalah yang mengerjakan begini, satu fokus, ini konsumsi waktunya tetap lebih sedikit daripada yang begini. Dan hasilnya lebih optimal yang begini daripada yang begini, kayak begitu. Ya, jadi fokus satu, gitu. Coba deh perhatiin, kalau kita berusaha melakukan banyak hal dalam satu waktu, akhirnya nggak ada yang benar deh semuanya. Biasanya begitu. Atau kalau misalnya kita lakukan, itu otak kita after that benar-benar capek banget, stres banget, ya. Tapi ini Bu Hanli, maaf, bukan yang artinya gini, misalnya nih ibu-ibu biasanya pagi sambil nyalain air buat panasin air, nyuci baju ditinggal, ya.
terus siapin makan, balik Itu lagi. itu nggak multitasking. Bukan, Itu kan? nggak multitasking. Oke. Itu Biar nggak salah. begini. Nah, biar nggak salah ini nih persepsi nih kan. Ibu-ibu kan bayangannya ngerjain ini, ngerjain itu semua dalam satu waktu, gitu. Padahal itu bukan ya. Bersamaan. Kalau itu kan begini kan, nyalain air, apalagi tadi Nyuci baju, masak air, nyuci baju, siapin makan. Ya, tapi kan begini kan, nggak mungkin kan nyuci baju sambil masuk, misalnya ini nyalain air, ya, isi air, udah selesai, dia pindah, masukin baju ke mesin cuci, udah selesai, dia pindah masak, ini nggak multitasking, ini begini. Iya, disambi, maksudnya sambil masak, terus nyiapin makanan, nanti kembali lagi, drain waternya, terus balik lagi, gitu, balik lagi sampai selesai, gitu. Enggak, kalau itu nggak multitasking. Kalau multitasking itu benar-benar begini, bersamaan. Oke, contohnya kayak tadi ya, ikutin webinar sambil balas WhatsApp, ya. Terus mungkin, ini ada yang mesti dikerjain juga nih. Ya. Berbarengan. Dan itu dampak berikutnya adalah memperpendek rentang fokus. Nah, makanya kenapa sih orang-orang zaman sekarang mau usia berapapun semakin punya banyak gangguan atensi ya. Anak ADD, anak ADHD, padahal tidak terlahir dengan ADD, tidak terlahir dengan ADHD. Kok seperti menunjukkan perilaku seperti itu. Kenapa kita orang dewasa, iya ya, tadi ngapain ya, mau ngapain ya gitu. Mungkin salah satunya adalah kita multitasking, rentang atensi jadi makin pendek. Ya, seperti mungkin itu. Pengaruh terbesar kayaknya gadget ya Bu Handi ya. Menurut Bu Handi gimana? Betul. Karena ada gadget inilah kita ini jadinya ya nggak bisa lepas dari HP ya. Terus bawa laptop kemana-mana, mungkin begitu. Yes, anak-anak school from home ini banyak yang multitasking. Dia sambil sekolah, dia sambil main game, dia sambil chat. Tapi biasanya yang dia fokusin akhirnya cuma game-nya doang. Karena ya otak nggak mungkin bisa fokus tiga-tiganya, main gamenya fokus, sekolahnya fokus, ngechatnya juga fokus. Ya kalau suruh milih, kenapa otak lebih milih main game? Karena main game itu otak yang dipakai itu involuntary attention-nya, nggak perlu kerja berat. Makanya game itu nonton TV bisa nyandu, belajar nggak bisa nyandu. Karena ketika belajar yang dipakai itu voluntary attention-nya, gitu. Oke. Ada kan yang kecanduan belajar, jarang kan? Siapa tuh yang kecanduan belajar? Karena voluntary attention dan otak bekerja lebih berat ketika belajar, ya. Tapi tadi otak jadi lebih sehat karena koneksi antar neuronnya makin banyak. Oke. Oke, baik, kita lanjut ya. Iya. Semoga menjawab. Nah, yuk kita lakukan smilers dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang saya minta Bapak Ibu senyum dulu. Senyum. Harus memulai hari dengan gembira dulu, itu udah paling penting ya. Dan gembira itu bisa dimulai dengan menarik wajah kita. Karena ketika kita menarik wajah kita senyum aja, itu bisa langsung create emosi ya, dan merangsang dopamin ya, hormon senang seperti itu. Coba ada nggak yang muka senyum langsung rasanya sedih? Nggak ada kan? Ketika kita menarik wajah kita tersenyum, itu langsung create perasaan senang, bener ya. Oke, nah smilers ini sebenarnya singkatan, tapi kita bisa juga bilang mulai dengan senyum. Oke, ini saya ambil dari Deb Hopper ya. Oke, yang pertama itu kita perlu mempunyai kebiasaan speak positively, bicara yang positif. Apa sih yang terjadi ketika kita bicara positif? Contoh, kita punya kebiasaan, plastisitas otak kita tadi jalurnya kebiasaannya bicara negatif. Hati-hati loh, kita harus mengubah kebiasaan bicara negatif sekarang untuk punya kebiasaan bicara positif. Karena begini, aduh kayaknya aku bakal sakit nih, aku pasti sakit ya, pasti sakit ya. Emang mau sakit sih ya kita ya. Nah, kalau kita udah speak negatively seperti ini ya, itu kemungkinan besar kita nggak akan pergi ke kantor atau kita nggak akan pergi ke sekolah ya, karena kita udah speaknya sakit gitu ya. Tapi kalau kita speaknya begini,
badanku agak nggak enak sih, tapi aku usahakan pergi kerja dulu deh. Mungkin nanti akan baikan. Kalau kita udah speak positively, ya, kita mungkin akan pergi ke kantor. Kita akan pergi ke sekolah. Kalaupun nanti di sekolah, di kantor kita beneran sakit, nggak kuat, nggak apa-apa, pulang. Seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita speak positif terhadap diri kita dan orang lain, ya, nih, our brain, otak kita in building up, ya, reinforcement for our staircase. Jadi tadi ya, memperkuat si tangga tadi, ya, between the leader sama the limbo. Jadi memperkuat ya si tangga itu strong. This keeps the leader strong, ya, membuat leader brain tadi strong. Dan control our emotion, sehingga bisa mengontrol emosi kita. Our motivation, motivasi kita, dan our positive choices, pilihan-pilihan yang lebih positif. Karena ketika kita sudah speak positively, biasanya emosi pun menjadi lebih positif, betul nggak? Motivasi pun menjadi lebih positif, pilihan pun yang kita lihat juga menjadi pilihan yang lebih positif, ya. Nah, seperti itu. The leader contains speech and language areas. Karena leader itu mengandung speech dan language area, ya, which are linked to the limbo, yang tersambung dengan si limbo tadi, ya, seperti itu. Oke, which can impress and change the emotions and mood, ya, di mana bisa sangat mengimpresi dan mengubah emosi dan mood dari si limbo quite easily, dengan sangat mudah, ya, baik positif maupun negatif. Jadi ketika kita bicara negatif, itu kita bisa mengubah emosi kita, mood kita dengan sangat mudah, si limbo. Ketika kita speak positif, kita juga bisa mengubah emosi dan mood kita dengan sangat mudah, yaitu si leader brain tadi, gitu, ya. Oke, Bu Anli, maaf nih, yang speak positif ada pertanyaan nih dari Bu Sita. Okay. Apakah tidak mungkin jadinya mengignore perasaan, katanya, bagaimana melihat perbedaannya? Oh, perasaan perlu kita terima. Oke, saya sakit, sakitnya diterima. Tadi, badanku nggak enak nih, ya, rasanya nggak enak, ya. Tapi kan coba perhatikan ya, cara bicaranya. Yang kedua itu kan dia nggak mengignore. Aduh, nggak boleh sakit, nggak boleh sakit, nggak boleh sakit. Dia nggak bilang begitu kan. Kayaknya bakal sakit nih, aduh emang sakit nih, ya. Badanku agak nggak enak sih, ini kan acceptance. Acceptance, ya. Iya, jadi tetap nggak diignore. Tapi aku usahain deh pergi kerja dulu, mungkin nanti akan baikan. Gitu, terasa bedanya? Iya, oke. Jadi tetap tidak diignore, gitu, ya. Oke, makasih Mbak Anli. Selalu yang penting adalah acceptance. Kalau kita lagi panik, kalau kita lagi overthinking paniknya itu jangan di-reject dulu. Oh, si overthinking, si panik itu pertama kali harus di-accept, diterima dulu. Oke, lagi overthinking nih, ya. Oke, lagi panik nih, gitu. Karena ketika kita menerima, itu kita menenangkan si limbo tadi. Tapi kalau nggak boleh panik, semakin kita bilang nggak boleh panik, waduh makin panik kita, ya. Iya. Oke, kenapa Bu? Oke. Ya, oke Bu. Udah, kita lanjut kedua ya. Ya. Itu S yang pertama dari Smilers. S yang pertama. Jadi speak positively. Yuk, kita sekarang lihat M-nya apa? Nah, ini yang banyak terjadi nih. Kenapa ini orang-orang corona ini semakin banyak yang stres? Karena nggak move. Padahal kita perlu untuk memanage kesehatan mental kita perlu move dynamically, ya. When the leader receive information from our muscle, ya, jadi ketika leader menerima informasi dari gerakan tubuh kita, ya, the message pass directly through the limbo on the way to the leader, ya. The result is that motion create emotion. Jadi gerakan fisik itu meng-create emosi, ya. Jadi kalau zaman saya sekolah dulu itu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kuat. Olahraga. Jadi memang kita perlu move dynamically, ya. Sekedar walking, jalan, sekedar naik sepeda, ya. Atau stretching di rumah stretching di rumah, di teras, ya, seperti itu. Nah, ketika kita stres juga kita bisa membasahi mulut kita dengan air, ya. Karena gerakan mulut yang begini
itu menenangkan ya, atau tadi slow breathing in, slow breathing out. Jadi kita perlu bergerak Bapak Ibu. Ini penelitiannya dilakukan oleh Ledoux ya tahun 98 dan Morton tahun 2018. Gitu. Jadi biasanya orang nggak akan bisa sedih ketika dia lagi olahraga, percaya deh. Tapi kalau kita sedih ya, kita semakin menarik diri kita ke kamar, nonton film-film melo, dengar lagu melo, waduh, kita semakin memprogram diri kita dalam kesedihan, dalam stres. Oke, nah ya, jadi hati-hati ya dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Jadi anak-anak kita, diri kita perlu move, ya kita perlu bergerak. Motion create emotion. Oke, ada sesuatu Bu atau saya lanjutkan? Ya, boleh dilanjutkan Bu. Ini eksperimen yang bagus tadi. Sekarang I. I-nya itu apa? I-nya itu adalah immerse in an uplifting physical environment. Nah, ini luar biasa ya Tuhan ya. Jadi alam itu, nature has its own rhythm ya of sound and music, the wind. Jadi, nah alam itu punya caranya sendiri untuk menenangkan kita manusia ya, untuk membuat kita lebih calm ya, untuk menjadi apa ya, penurun stres kita seperti itu. Tapi misalnya saat ini kan kita lagi nggak bisa bepergian ya, at least kita perlu keluar dari rumah. Kita perlu terakses alam, fresh air, matahari at least 30 menit sehari, at least setidaknya. Kenapa? Karena exposure to matahari yang ini ya, to live our limbo and feel happier. Jadi bertemu dengan alam terbuka, udara segar ya, matahari itu membuat limbo kita lebih happy seperti itu ya. Jadi kalau saya sih pagi hari itu saya suka biking gitu ya, keliling ya, rumah saya kebetulan memang paling pojok ya, keliling komplek-komplek dekat-dekat rumah saya. Terus saya stretching di dekat samping sungai kecil gitu ya. Terus kemudian kalau malam-malam, kalau lagi nggak hujan, udaranya lagi enak, saya keluarin tempat duduk, saya duduk di depan pagar rumah saya ngelihat matahari, ngelihat apa, langit ya, merasakan sentuhan udara, kira-kira gitu ya. Iya. Jadi kita perlu keluar. Nah ini kan banyak anak-anak keluarga yang nggak keluar, nggak bergerak gitu loh selama si pandemi ini. Waduh, ya itu makin. Jadi sekarang ini Bu Kristiana, ada fenomena anak-anak tuh yang nggak ada pencetusnya. Jadi nggak ada yang menyebabkan mereka itu mengalami gangguan mental, tapi mereka mengalami kayak merasa kesepian, merasa lonely, merasa tidak semangat. Itu karena nggak bergerak. Jadi nggak ada alasan yang lain, nggak ada masalah pertemanan, nggak ada masalah dengan orang tua, nggak ada masalah akademik, tapi mengalami perasaan-perasaan itu karena nggak keluar, nggak bergerak, tiap hari di kamar dengan sosmed doang, dengan main game doang, kayak gitu. Ya itu tak disadari ya Bu Hanli ya. Iya, anak itu nggak sadar. Sampai saya bilang, ini mah nggak ada problem klinis, problemnya adalah karena kamu tidak bergerak, kamu tidak ketemu dengan udara setiap hari. Iya. Tentu dengan protokol COVID, rasanya kalau sekedar biking, walking ke depan rumah, dekat-dekat komplek, pakai masker, face shield, oke lah. Yang penting kita tidak berkerumun, ya kan? Iya, betul. Seperti itu, ya. Oke, itu yang kemudian L-nya itu look to the positive, ya, reframing. Ya, maksudnya apa nih? Kita lihat ya. Ini menarik ya. Kalau misalnya kita melihat gambar ini tanpa frame tangan ini kita pasti kan bilang, wah gila gelap banget ya, udah mau hujan gede tuh gitu kan. Tapi ketika kita kasih frame, oh ternyata kita bisa ngomongnya, oh ternyata ada secercah cerah ya, meskipun di tengah awan gelap. Nah ini reframing. Seperti kita menghadapi pandemi COVID-19, apakah kita melihat ini hanya sebagai musibah saja, atau kita bisa melihat makna yang bisa kita ambil di balik musibah ini. Kayak misalnya kita jadi mau nggak mau terlatih
online learning kan, dan online learning itu kan sangat bermanfaat karena zaman sekarang dunia itu tidak ada batasan ruang dan waktu untuk belajar. Betul. Jadi menurut saya satu berkah buat Indonesia di samping musibah, Indonesia dipaksa untuk belajar online learning. Karena negara-negara maju mereka sudah terbiasa dengan yang namanya online learning, blended learning, itu salah satunya ya. Iya, betul Bu. Setuju banget itu. Jadi melek teknologi. Yes. Dan berkah yang kedua, kita bisa punya lebih banyak waktu ya dengan keluarga. Kalau kita mau memilih menjadikan rumah kita amusement park, taman bermain, bukan taman horor ya. Seperti itu. Itu pilihan sikap ya. Oke. Lanjut ya. Iya. Nah, kenapa? Karena ketika kita look to the positive ya, misalnya gini, aduh anak-anak pasti nggak bisa sekolah dengan baik nih hari ini. Anak-anak pasti kacau deh di rumah. Hari ini kita terpaksa harus di Jakarta misalnya ya. Nah ketika kita look to the negative kayak begini, look to the negative ya, ini kita stimulate the limbo and konsekuensinya negative reaction. Ya, jadi kita stimulate the limbo, emosi kalau kita ngomong begini. Tapi kalau kita pikirnya begini, oke, saya memang sedang tidak ada di rumah nih, saya sudah siapkan semuanya sejak kemarin dan sudah memberitahu dan mengajari asisten rumah tangga di rumah untuk mendampingi anak-anak hari ini. Semua akan baik-baik saja. Ya, look to the positive. Ini stimulate the leader and the leader will send the message to the limbo. It's okay, everything is under control gitu. Paham ya? Iya, oke. Lalu eat, yang berikutnya, E-nya adalah eat nutritiously. Nah, ini Dr. Darren Morton menggambarkan bahwa ternyata ada hubungan antara food dan mood. Kalau tadi emotion create emotion, ini food create mood. Nah, banyak studi mengatakan bahwa hubungan yang kuat antara makanan yang berbasis sayuran dan buah-buahan dengan positif mood gitu. Coba cek makanan kita, banyak junk foodnya kah, frozen foodnya kah, processed foodnya kah, hanya daging-daging saja kah, atau kita juga mengkonsumsi vegetables dan fruit seperti itu ya. Karena ternyata food create mood. Nah, yang terakhir, yang R-nya adalah rest sleep. Nah, tadi saya bilang orang yang kurang tidur itu pasti akan terganggu fokusnya. Orang yang kurang tidur itu pasti regulasi emosinya juga kacau besoknya. Bawaannya cranky ya kalau orang kurang tidur, sama anak juga. Jadi the chemicals that impact self regulation. Ini tidur ya, being able to maintain just right level ya. Jadi sangat penting ya memiliki good habit sleeping. Sama refreshing after stress yang tadi ya, cari waktu untuk refreshing setelah kita melewati momen stres kita. Dan yang terakhir, Steph, ini luar biasa nih Bu Kris ya. Jadi ada Chinese proverb, pepatah Cina mengatakan, if you want happiness untuk 1 jam, kalau kita ingin happy dalam 1 jam, ya kita tidur siang lah. Kalau kita mau happy dalam 1 hari, ya go fishing, maksudnya melakukan hobi kita. If you want happiness for a year, ya inherit a fortune. If you want happiness for a lifetime, kalau kita ingin bahagia dalam hidup kita, help somebody. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, kita merasa kita sedang mengalami masa buruk dalam kehidupan kita, ketika kita sedang mengalami down, anehnya luar biasanya, ketika pada saat itu kita juga membantu orang, ya itu akan bring happiness kepada kita. Itu akan membawa perasaan kita juga berarti, kita juga berharga. Apalagi kalau kita melihat orang yang kita tolong itu, kita bantu itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih ya. Jadi makanya saya juga pernah baca dulu, udah lama banget ya, kenapa sih kan Bapak Ibu mungkin masih kenal ya Princess Diana ya. Terus sama Mother Teresa, pada waktu itu kan mereka berdua sangat populer dalam hal altruistiknya ya, perilaku membantu orangnya ya. Gini, mereka tuh sering terakses dengan orang-orang yang berpenyakitan gitu kan, tapi kenapa ya mereka nggak pernah tertular gitu loh. Ternyata katanya cinta terhadap sesama, itu ternyata vitamin yang luar biasa untuk imun tubuh kita kayak gitu ya. Jadi
smilers ya, Save Your Mood yang tadi filmnya. Jadi itu, dan latihlah mentalitas kita untuk punya mentalitas squeezy ya. Jadi squeezy itu jadi ada masa-masa dalam hidup kita kan yang terpenyet seperti ini kan, penyet. Dan itu sesuatu yang normal. Mana mungkin sih hidup kita tuh lempeng-lempeng terus ya kan. Jadi terpenyet itu sesuatu yang normal ya menjalani kehidupan. Yang penting adalah kita bisa punya mentalitas bounce back. Bounce back tuh membal lagi, boom gitu ya. Terpenyet membal lagi, terpenyet membal lagi. Jadi yuk kita latih supaya kita punya mentalitas squeezy gitu dari saya. Luar biasa nih Bu Hanli. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu ya buat Bu Hanli. Ya, oke banget. Kayaknya hari ini kita dapat banyak sekali tips ya, input, pembelajaran yang bakal jadi bekal buat kita semua. Gampang diingat, jadilah squishy tadi ya. Kita harus jadi squishy. Dan juga smilers. Gampang diingat, kayaknya pasti ingat terus tuh. Ya, masih ingat kan semuanya smilers itu apa? Masih, tentunya. Speak positively. Ya, saya ulang. Kedua, move dynamically, betul ya Bu ya? Yes. Terus immerse ya, immerse dengan alam ya, dengan alam. Lalu look to framing nggak saya ingatnya itu ya, framing. Look positively. Look positively, framing. Lalu yang itu, yang kedua, yang keempat enak tuh, eat nutritiously ya, food create mood. Nah itu ya harus ingat. Terus rest penting banget ya. Sama yang terakhir adalah serve anybody, somebody gitu ya Bu ya. Yes. Wah bagus banget, kayaknya luar biasa hari ini. Seneng banget kita udah juga dibukakan hati pikiran kita bahwa penting banget kita menjaga mental. Kuncinya juga udah kita dapatkan. Terima kasih ya Bu Hanli, terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya? Gak ada? Seneng banget ya? Boleh dibuka ini videonya semua supaya kita bisa foto bersama. Boleh? Sama-sama Bu Hesti, terima kasih juga. Ya, terima kasih semua. Yuk, mana ini? Belum kelihatan semua ya? Kalau Pak Teguh nggak ada alasan untuk tidak nyalain video. Nggak perlu pakai alis kan Pak? Pak Teguhnya udah siap-siap Bu, jadi tinggal Bu Teguh yang ada. Akhirnya Bu Teguh juga. Tadi kita bareng-bareng kok dengerin sama anak saya juga. Jadi anak saya yang gede itu kan kadang-kadang sering cemas tuh. Tadi kan pas di situ dijelaskan bahwa kalau kita nonton yang positif, dengerin yang positif, bisa membuat kita juga positif. Itu saya suruh dia di situ. Jadi sambil ngobrol saya dengan dia, kalau kamu sukanya nonton horor ya pastinya takut. Tapi kalau kamu pengen seneng, pengen happy ya mesti lihat apa ya yang menyenangkan katanya kan. Jadi sekalian gitu supaya nggak usah saya ngulang, dia langsung denger. Kebetulan dia kalau dikasih tahu yang scientific gitu kan lebih seneng gitu, lebih gampang masuknya. Jadilah ini tadi sekalian gitu. Barengan. Apalagi tadi nonton film yang ada research-nya ya. Ya, betul. Betul. Pas itulah saya duduk di sini sambil dia makan sorbat mangga. Ini banget deh tadi semua yang disampaikan Bu Hanli, riset-risetnya membukakan kita ya. Benar banget, simple things gitu ya. Kita juga mesti melakukan mindfulness setiap hari, setiap waktu. Jadi mulai sekarang kalau cuci piring bukan sambil ngelamun sih mindfulness-nya. Dia dinikmatin gitu ya, ini sabunnya, ini sampai bersih gitu ya. Gitu ya Bu ya, bukan sambil ngelamun. Nah yang sekarang terjadi kan sambil cuci piring, ayo itu matanya nonton ke TV, WhatsApp-nya bunyi gitu kan ya, gitu ya Bu ya. Iya, nah itu nggak mindful, otomatis itu. Yang multitasking tadi itu saya ngalamin banget Bu. Kita kan punya kadang-kadang schedule meeting tuh 2 atau 3 meeting. Kadang-kadang saya taruh kuping kiri meeting A, kuping kanan tuh meeting B. Dan habis itu memang beneran tuh. Habis itu kayak orang udah nggak ada tenaganya tuh. Bentar aja 2 meeting itu bareng itu udah capeknya luar biasa. Dan habis itu bawanya motor emosi. Sebelah pikir ke sini, sebelah ke sana ya. Iya.
Aduh, kacau. Itu jadi nggak lagi-lagi dah. Saya biasanya sekarang pilih. Setelah ini berarti kita bisa melakukannya ya. Mindfulness, smilers, itu yang penting banget. Dan jadilah squeezy human, gitu kan ya. Squeeze and bounce up. Oke. Terima kasih sekali lagi Bu Hanli, mungkin sudah di-record tadi. Sampai ketemu lagi nanti di kesempatan yang akan datang. Terima kasih semua Bapak dan Ibu. Salam. Terima kasih Bu. Ya, kita nggak jadi foto. Oke, bye. Ya. Oke, bye-bye. Pamit ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya.